Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rogue Mission. Film ini sendiri bercerita tentang seorang sniper handal yang berusaha membongkar kebobrokan seorang kepala FBI. Bagaimanakah keseruan filmnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang agen FBI yang bernama Hero, sedang menjalankan misi bersama rekannya yang bernama Brandon Beckett. Zero ditugaskan untuk menggerebek sebuah rumah produksi film dewasa, sekaligus mafia perdagangan manusia. Sementara di kota London, Brandon sedang mengawasi seorang wanita bernama Laura yang merupakan dalang dari kasus ini. Kembali ke rumah produksi film dewasa, yang mana para kru ditugaskan untuk menghabisi semua wanita pemain film tersebut atas perintah Laura. Dikarenakan para FBI akan menggerebek tempat tersebut, dan Laura tidak ingin ada saksi tentang kejahatan mereka. Salah satu kru bernama Simon, menyuruh Mary segera kabur dari sana. Simon meminta Mary untuk segera mengabarinya, jika dia telah sampai di tempat yang aman. Go! Sementara di dalam, Sam bersama anak buahnya tanpa belas kasihan menghabisi para wanita itu. Tak lama kemudian para FBI sampai di tempat kejadian, namun yang mereka temukan hanyalah para wanita yang sudah tak bernyawa. Di sisi lain Brandon menemukan fakta mengejutkan, yang mana ia melihat seorang petinggi FBI bernama Kusamano menemui Laura. Karena curiga, Brandon pun menangkapnya. Sesampainya di kantor, Brandon malah dimarahi atasannya di CIA yang bernama Gabriel. Dikarenakan Brandon telah menangkap Kusamano, hanya karena firasat dan tanpa adanya bukti. Brandon berusaha menjelaskan, kalau Kusamano telah bekerja sama dengan Laura untuk menyelundupkan para wanita dari London ke Amerika. Harvey Kusamano is the deputy chief. Because you think you're James Bond? It was more than a hunch. Shut up. Tak lama kemudian Kusamano datang dengan marah-marah, karena dirinya ditangkap tanpa adanya bukti. Kusamano meminta Gabriel menutup kasus ini, karena Laura telah tewas bunuh diri. We found her early this morning in her bathtub. I saw Laura Lake getting away. Perhaps you'll understand a more youthful parlance. Akibat gegabah dalam kasus ini, akhirnya Brandon diberhentikan sementara dari tugasnya. It's the land of red tape, son. Di sisi lain Sam baru menyadari kalau ada saksi bernama Mary telah kabur melarikan diri. Sam mengatakan kalau saat ini Mary berada di kantor polisi, dan sebentar lagi akan dijemput oleh FBI. Maka dari itu, Sam menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Mary saat ini juga. And now, Mary Jane is at the police station. It's the spirit of the game, Gildy! Sesampainya di kantor polisi, anak buah Sam memikirkan cara lain untuk menghabisi Mary. Sementara di dalam Mary melaporkan kejahatan para mafia yang telah membunuh semua teman-temannya. Zero yang ada di sana menunjukkan foto Kusamano yang kini menjadi incarannya. Melihat foto itu Mary terkejut dan membenarkan kalau Kusamano yang telah menyelundupkan dirinya dan juga teman-temannya. Setelah itu Zero akan membawa Mary untuk pergi dari sana. Sementara di luar, anak buah Sam yang akan membunuh Mary sedang menyiapkan senapan snipernya. Dari kejauhan sniper itu mengincar Mary dan tiba-tiba beruntungnya tembakan itu tidak mengenai Mary, dan hanya mengenai polisi. Di Inggris Brandon berusaha meyakinkan atasannya, kalau Kusamano terlibat kasus penyelundupan manusia. Namun atasannya tidak percaya dengan Brandon, dan justru menyalahkan Brandon karena kecerobohannya menangkap Kusamano. Brandon yang tak ingin disalahkan, dia pun akan membuktikan kecurigaannya itu dengan meminta izin untuk pergi ke Amerika. Atasannya memberikan izin kepada Brandon, asalkan Brandon tidak berbuat sembrono dan mengulangi kesalahannya. Enjoy your retirement, sir. Di sisi lain terlihat Sam yang kecewa terhadap anak buahnya, karena telah gagal membunuh Mary. Dia pun begitu marah terhadap anak buahnya itu. Singkat cerita Brandon sudah sampai di Amerika, dan langsung menemui Zero. Di sana mereka merencanakan sesuatu untuk menangkap Kusamano demi tegaknya keadilan. Mereka akan meminta bantuan kepada seorang wanita bernama Lady yang dulunya musuh bebuyutan Brandon. Our government resources are compromised. Esok harinya mereka menuju ke sebuah kafe untuk menemui Lady.
Tapi Lady segera pergi setelah tahu kedatangan Brandon. Lady menyuruh temannya membawa Brandon untuk menuju ke suatu tempat. Namun tiba-tiba, dengan keahliannya, Brandon mampu mengalahkan Lady. Kemudian Zero datang memisahkan mereka dan mengatakan kalau mereka membutuhkan bantuan Lady. Setelah Lady membawa mereka ke rumahnya, Zero segera memberitahu tujuan kedatangan mereka. Ia meminta bantuan Lady untuk membongkar sebuah kasus yang sedang mereka selidiki, yaitu menangkap seorang petinggi FBI yang diduga menyelundupkan banyak wanita secara ilegal. Mendengar semua itu, Lady dengan tegas menolak membantu mereka. Kemudian Mary menjelaskan situasi yang terjadi di mana banyak wanita diselundupkan hanya untuk menjadi pemuas nafsu. Bahkan setelah itu mereka dibunuh secara keji. Mendengar penjelasan Mary, Lady yang sesama wanita tentu merasa kasihan, sehingga dia pun bersedia untuk membantu mereka. Kemudian Lady membawa mereka bertemu temannya yang bernama John yang merupakan seorang hacker handal. Dengan kemampuannya, John melihat foto kematian Laura seperti ada yang janggal. Menurutnya foto tersebut hanyalah settingan belaka. Zero kemudian menyuruh Mary menghubungi Simon yang dulu pernah menyelamatkannya. Namun sialnya saat itu ponsel Simon dibawa oleh Sam yang membuat Sam tahu kalau Simonlah yang telah menyelamatkan Mary. Namun Sam tidak marah kepada Simon. Dia justru akan memanfaatkan Simon agar Mary bisa menemuinya di suatu tempat. Dan mereka bisa membunuh Mary dengan mudah. Di sisi lain Mary memberitahu kepada Zero dan Brandon kalau besok Simon akan menemuinya di kedai kopi. Brandon yang menduga semua ini hanyalah jebakan, mereka pun menyiapkan strategi dengan matang. Besoknya Sam dan anak buahnya sudah mengintai Mary dari atas gedung. Sam kemudian menyuruh rekannya menghabisi Simon karena telah berkhianat. Singkat cerita Mary akhirnya datang dengan dikawal oleh Lady. Sementara Brandon akan mengawasi mereka dari kejauhan dengan menggunakan AWM miliknya. Namun Zero sebagai pengamat Brandon sedikit gelisah karena Simon belum juga muncul untuk menemui Mary. Zero tidak menyadari kalau Simon telah tewas. Di sisi lain para anak buah Sam mencari anggota FBI, padahal Lady lah yang mengawal Mary. Dan lucunya, kedua sniper itu berada di gedung yang sama. Beruntung tembakan itu tidak mengenai Mary. Kemudian Lady bertarung melawan anak buah Sam yang sedari tadi ada di sana. Melihat Mary yang berhasil kabur, Sam menjadi sangat kesal. Dia pun berniat akan menghabisi Mary dengan tangannya sendiri. Sementara Brandon yang menyadari di atas mereka ada musuh, dia meminta Zero untuk menangkapnya. Dan ketika Zero di depan lift, dia bertemu dengan Sam hingga pertarungan pun terjadi. Zero sempat kewalahan, namun pada akhirnya Sam berhasil dihabisi. Sementara di luar, Lady kewalahan menghadapi anak buah Sam, namun tiba-tiba sayangnya sniper musuh berhasil melarikan diri. Setelah kejadian yang menegangkan, mereka kembali berkumpul di rumah Lady. Ternyata Zero berhasil mendapatkan HP Simon, yang pastinya bisa menjadi petunjuk. Dengan keahliannya, John berhasil mendapatkan bukti kejahatan petinggi mafia yaitu Cusamano. Dari ponsel Simon tersebut, mereka akhirnya mengetahui keberadaan Cusamano yang akan menyelundupkan para wanita melalui pelabuhan Philadelphia. Let's get to work. Tanpa buang-buang waktu, mereka pun bergegas untuk menuju ke pelabuhan. Dan benar saja, sesampainya di sana Zero melihat banyak wanita yang akan diselundupkan. Kemudian Lady ditugaskan untuk menghabisi para penjaga satu persatu. Sialnya posisi Brandon diketahui oleh musuh yang langsung menyergapnya hingga senjatanya terjatuh. Zero yang menemukan senjata Brandon diminta mencari sniper musuh yang akan menembaknya. There you are. Pada akhirnya Brandon CS berhasil menghabisi para mafia. Tak lama kemudian para polisi datang dan langsung membebaskan para wanita yang ada di dalam kontainer. Di sisi lain Gabriel menyusup ke rumah Cusamano. Di sana dia menemukan data kematian Laura yang ternyata telah dipalsukan.
Gabriel sempat kepergok, namun untungnya dia berhasil melumpuhkan Kusamano. Kemudian Gabriel menghubungi Brandon dan mengatakan kalau kematian Laura memang telah dipalsukan. Dan kemungkinan besar Laura saat ini sedang bersembunyi di antara sekumpulan wanita di dalam kontainer. Brandon pun langsung menghentikan ambulan dan memeriksanya di sana. Dan benar saja, Brandon menemukan satu petugas telah tewas dengan luka sayatan di leher. Laura yang berhasil kabur dari kejaran Brandon, saat ini berada di tepi jalan mencari tumpangan. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti dan langsung menolong Laura. Dan ternyata pengendara tersebut adalah Mary. Dengan penuh dendam dan amarah, Mary langsung menancapkan pisau di dada Laura. Di akhir film terlihat Gabriel yang mengumumkan untuk pensiun. Sebelum melepaskan jabatannya, Gabriel membentuk intelijen elit global yang terdiri dari Lady, Zero dan Brandon. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.